pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kak Melda senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Yuk, kita kan mau mulai ibadah nih. Jangan lupa disiapkan semuanya, Alkitabnya, persembahannya. Ya adik-adik ya, jangan lupa juga kalian sarapan supaya nanti waktu ibadah perutnya nggak keroncongan ya. Yuk kita mau masuk dalam ibadah. Kita mau nyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26. Ayo Kak Cynthia. Pakai bahasa Batak ya adik-adik. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, merlos ni roha, sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, merlos ni roha, hari ini sadarion, hari adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat sukacita, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak yang mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan sukacita. Juga Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa bergabung saat ini, Tuhan, yang tidak bisa mengikuti ibadah. Apapun kondisi mereka saat ini, jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka malas, Tuhan tegur, Tuhan yang membawa mereka kembali untuk beribadah minggu depan. Jika teman-teman kami saat ini Tuhan dalam keadaan duka cita, Tuhan memberikan mereka sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati nanti Tuhan Amang Sirait, Amang Koinonia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah melalui Amang ini Tuhan, Amang kami Tuhan, anak-anak boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati Kak Melda, Kak Cynthia yang mengiringi pujian hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Papa Mama kami, Tuhan berikan kekuatan, sukacita dalam membimbing kami Tuhan dalam situasi kondisi COVID saat ini. Berkati Tuhan sekali lagi bangsa dan negara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang melihat kondisi bangsa kami Tuhan. Tuhan yang pulihkan bangsa kami dari COVID, sehingga bangsa kami Tuhan, sehingga kami semua boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masuk dalam tema anak Tuhan selalu menjadi berkat. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan mau kita menjadi berkat. Nanti kita mau belajar dari anak gadis seorang tawanan bangsa Israel yang diambil dari keluarganya untuk pergi ke negeri jauh. Tapi dia mengasihi Tuhan dan dia mau menjadi berkat dimanapun dia berada. Ya, nanti kita dengar nih ceritanya dari Amang Koinonia ya adik-adik ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu deh. Kita mau nyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
surga, melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Ciluk bah. Sebentar Kak. Nah adik-adik, ternyata Tuhan mau kita menjadi berkat dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Tuhan mau kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk jadi berkat. Ya adik-adik ya, kita gunakan tangan kita untuk menolong orang. Ya, bukan untuk cubit temennya, pukul temennya, bukan. Tapi untuk menolong orang. Kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik. Kita gunakan mulut kita untuk memuji teman kita, mendoakan teman kita, memuji Tuhan, bukan untuk membuli teman kita. Dan Tuhan mau kita apa? Menggunakan kaki kita untuk apa? Melakukan yang benar, bukan buat nendang temannya. Bukan buat apa tuh? Iya, buat nendang temannya. Siapa yang suka nendang temannya? Enggak ya adik-adik ya. Kita mau gunakan seluruh tubuh kita untuk menjadi berkat. Oke, kita mau nyanyi sekali lagi. Hati-hati gunakan tubuhmu, ya. Oke, ayo Kak Cynthia. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk bah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk bah, Allah Bapa di surga, melihat ke bawah, hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ciluk bah. Oke adik-adik. Nah saatnya kita mau dengar Tita Tuhan minggu ini. Tita Tuhan minggu ini diambil dari Tita Tuhan yang ke-10. Ya adik-adik, Tita Tuhan yang ke-10. Semua hafal ya adik-adik ya. Sebelumnya Kakak Melda yang baca dulu, baru nanti kita baca sama-sama ya. Tita Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Yuk adik-adik kita baca sekali lagi ya. Tita Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Artinya adik-adik, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita udah tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi berkat. Dan melalui kita nanti nama Tuhan dikenal sama orang. Wih, si David baik ya orangnya, si Andrew sopan ya. Iya dong, karena anak Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau kita menjawab panggilan Tuhan supaya kita menjadi berkat. Ya, Tuhan mau jawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jawab panggilan Tuhan dalam hidup kita dan kita mau bilang, ya Tuhan, aku mau jadi berkat. Yuk kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Yuk anak-anak Tuhan, yuk kita mau dengar sama Tuhan. Tuhan mau panggil kita. Oke, ayo Kak Cynthia. Dengar dia panggil nama
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Yuk sekali lagi kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ayo anak-anak Tuhan bilang, jawab ya ya ya. Jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Adik-adik, kita mau dengar warta untuk minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita ibadahnya Zoom lagi adik-adik ya. Karena kan tiap minggu pertama kita ibadahnya Zoom. Ya adik-adik, nanti adik-adik boleh ingatkan mama papanya untuk dibukain linknya ya adik-adik ya. Nah yang kedua, jangan lupa setelah ibadah tetap isi absen ya adik-adik ya. Isi absen. Kakak sekolah minggunya sudah taruh daftar absennya di grup WA sekolah minggu, dan bisa juga langsung di YouTube-nya juga bisa ya adik-adik ya. Yang kedua, persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke ke rekening gereja ya yang ada di bawah ini, atau ada barcode yang disediakan, nanti bisa langsung diberikan ya adik-adik melalui barcode tersebut. Yang keempat, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Agustus. Ada adik kita yang cantik, Belvania Tiar Manulang, Horong 2. Selamat ulang tahun adikku sayang. Tuhan Yesus memberkati masa kecilmu. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan menambahkan hikmat kepintaran buat kamu ya. Oke adik-adik, yang ke berapa tadi? Ke-6 ya. Sekarang ke-6. Tetap ya adik-adik prokes, tetap jangan longgar. Tetap pakai masker kalau pergi kemana-mana, walaupun ke depan rumah juga pakai masker ya adik-adik ya. Ya pakai masker, rajin cuci tangan, jangan ngumpul-ngumpul. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar-keluar deh. Ya kita berdoa supaya COVID-nya segera berlalu dari Indonesia dan kita bisa beraktivitas kembali. Nah adik-adik sayang, untuk warta kita minggu ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Nah adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya boleh dibuka. Matius 5 ayat 16. Oke, semua udah dibuka ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik, dari perikopnya, dari ayatnya dulu. Oke, Kak Melda hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi adik-adik ya, sekali lagi kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi adik-adik ya, kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Ayo Kak Cynthia. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan iman kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan, diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik silahkan membuka Alkitabnya sambil mengikuti satu persatu ayat yang Amang bacakan. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kerajaan Aram ada seorang panglima tentara yang sangat terpandang.
Dia sangat dikasihi oleh tuannya, Raja Aram. Dia mendapat kemenangan ketika di dalam tugasnya, sehingga panglima tentara ini sangat terpandang dan disayangi oleh tuannya. Nah, siapa dia? Dia adalah Naaman. Naaman ini seorang pahlawan yang sangat gagah perkasa. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Naaman ini menderita sakit berat, namanya sakit kusta. Ya, dia sangat kesakitan. Tentu yang menderita sakit kusta itu sangat menderita sekali. Nah, di dalam rumah Naaman ada seorang gadis kecil Israel yang tinggal di dalam rumahnya, yang bekerja untuk istri Naaman. Nah, gadis kecil ini merupakan adalah gadis yang tertawan yang dibawa dari negeri Israel ke kerajaan Aram. Dia bekerja di dalam rumah untuk istri Naaman. Nah, gadis kecil ini mendengar tentang penyakit tuannya. Dia dengar, oh, tuanku itu menderita sakit kusta. Lalu dia menyatakan kepada istri Naaman, dia mengatakan, sekiranya Tuhanku mau datang kepada raja, datang kepada nabi di Samaria itu, tentu penyakitnya akan disembuhkan. Nah, kita tahu adik-adik, di Samaria ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa, yang memberikan mujizat daripada Tuhan. Lalu disampaikan istrinya Naaman kepada suaminya, dikatakan, oh, anak gadis itu mengatakan di negeri Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia katakan, datang kepada Raja Aram mengatakan, oh, saya akan mau ke Samaria menemui seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Lalu berangkatlah Naaman ke negeri Samaria, ke tempat Samaria, dengan membawa emas, perak, dan pakaian. Dia mau menemui nabi ini agar dia mendapat kesembuhan. Lalu dia berangkat, tetapi Nabi Elisa itu tidak mendatangi, menemui Naaman. Dia menyuruh seseorang mengatakan, saya sudah tahu penyakitnya, silakan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ya, lalu disampaikan kepada Naaman, dia merasa sedih. Oh, padahal saya jauh-jauh datang, ya maunya didoakan gitu ya, dilihat penyakitnya. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi kata temannya ini, sebagai anak buahnya mengatakan, saya kira kalau Tuanku disuruh hal yang paling berat, pasti bisa melakukan. Ya, masa hanya suruh mandi di sungai Yordan aja, tidak mau. Lalu dia mendengar, dia mandi di sungai Yordan, dan puji Tuhan, Raja Naaman ini sembuh dari sakit kusta. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita dapat sebagai anak-anak Tuhan dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah, adik-adikku sekalian semua harus menjadi anak-anak Tuhan yang peduli. Anak-anak Tuhan yang peduli. Peduli di mana? Peduli di rumah atau di sekolah. Apa itu peduli? Tidak cuek. Ya, tidak cuek. Misalnya di rumah, ya dia tidak peduli misalnya mau berantakan kayak gitu ya. Mau orang tua marah, dia tidak peduli. Nah, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Anak Tuhan harus peduli. Oh, misalnya di sekolah, ya,
ikut ambil bagian, tidak cuek, ya. Misalnya apa nih kegiatan di sekolah atau di rumah, ya, ikut ambil bagian atau menjadi anak-anak Tuhan yang peduli. Seperti anak gadis kecil ini, dia peduli. Oh, Tuhanku sedang sakit. Di sana ada nabi, ya. Saya mau menyampaikan. Ini satu kepedulian. Dari kecil, anak-anakku sekalian menjadi anak-anak Tuhan yang peduli atau tidak cuek. Dimanapun kita berada, adik-adik sekalian, menjadi anak-anak yang peduli. Yang kedua, apa yang bisa kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini? Yaitu adalah menjadi anak-anak Tuhan yang dipercaya. Kenapa harus dipercaya? Misalnya, contoh anak gadis kecil ini tidak dipercaya misalnya. Tentu tuannya tidak akan mendengar, siapa kamu? Ya. Tetapi saya percaya, Amang percaya, anak gadis kecil ini adalah anak yang dipercaya. Ketika bekerja di rumah tuannya, dia bertanggung jawab. Dia melakukan apa tugasnya. Sehingga dia dipercaya oleh tuannya. Nah, kita bagaimana adik-adik sekalian? Juga harus yang dipercaya. Misalnya di rumah, adik-adik dipercaya orang tua. Oh, pasti nih kalau disuruh kerja, disuruh mengerjakan ini, orang tua pasti percaya, itu pasti beres. Atau di sekolah misalnya, dikasih tugas oleh gurunya, dia pasti anak ini, anak Tuhan ini bisa melaksanakan tugasnya. Ya, itu menjadi anak-anak Tuhan yang dipercaya. Di mana kita berada atau bersama teman-teman di lingkungan. Saya percaya sama dia, ini anak Tuhan, gitu ya. Menjadi anak-anak yang dipercaya. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari adik-adik sekalian? Yaitu menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita lihat gadis kecil ini menceritakan, dia tahu, oh di Samaria ada nabi yang bisa memberikan kesembuhan, yang bisa memberikan kesembuhan. Ya, dia ceritakan, dia tidak simpan begitu aja. Nah, adik-adik sekalian, dimanapun kita berada, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan itu baik. Ya, kalau kita sedang ada masalah, ya, atau dengan teman-teman, ingat, lalu kita, oh Tuhan itu baik. Kita sampaikan, itu Tuhan itu baik loh. Saya kan lagi punya masalah begini-gini gitu ya, Tuhan itu nggak baik. Katakan pada adik-adik sekalian, pada teman-teman, bahwa Tuhan itu baik. Dan kita harus ceritakan, kita sampaikan kepada teman-teman, bahwa Tuhan kita itu baik. Nah, inilah menjadi anak-anak Tuhan. Amang berharap kalian semua dimanapun berada, ya, apakah di rumah, di tetangga misalnya dekat rumah, atau di sekolah, selalu menceritakan Tuhan itu baik. Tidak boleh bersungut-sungut, ya. Kalau bersungut-sungut itu berarti tidak melihat bahwa Tuhan itu baik. Nah, itulah adik-adik sekalian, hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang peduli, menjadi anak-anak yang dipercaya, dan selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini mendapat satu firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang peduli dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipercaya dimanapun kami berada. Dan kami selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, di rumah, di lingkungan.
kami berperilaku yang baik, memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau jadi berkat seperti gadis tawanan dari Israel itu. Ya adik-adik ya, walaupun keadaannya sedih tiap hari kangen sama orang tuanya, tapi dia tetap mau menjadi berkat. Apapun kondisi kita mau belajar menjadi berkat buat orang lain. Nah adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, kita mau nyanyi Sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Ayo Kak Cynthia. Adik-adik sekalian, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semua kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai berjumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.